Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Sri Darmiyati SPD MPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sragen. Di sini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif di Lingkungan SMA Negeri 1 Sragen dengan 2 kegiatan. Yang pertama, saya bekerja sama berkolaborasi dengan murid untuk mengubah peraturan sekolah menjadi keyakinan sekolah, membuat keyakinan kelas di kelas mereka, dan menerapkan segitiga restitusi bila ada murid yang melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kegiatan yang kedua, saya mensosialisasikan budaya positif itu ke rekan guru di lingkungan SMA Negeri 1 Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Sekali lagi. Semangat pagi. Luar biasa. Pada kesempatan pagi hari ini, kalian saya kumpulkan di aula yang megah ini ya. Ini dalam rangka untuk sosialisasi keyakinan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Siap semua anak-anakku? Sehat. Alhamdulillah. Pagi hari ini semuanya hadir ya. Hadir. Semuanya semangat ya belajarnya. Aku sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita terlebih dulu akan membuat keyakinan kelas dan kelas impian. Nah, tujuannya apa? Membuat keyakinan kelas dan kelas impian supaya kalian itu apa? Mematuhi, ya, supaya kondisi kelas kita itu aman, nyaman, kondusif mengikuti pelajaran, ya. Kemudian apa yang sudah kalian kesepakati bersama, aturan-aturan yang sudah kalian buat dan sudah kalian sepakati bersama itu kalian patuhi. Nah, ini demi kelancaran proses belajar kita. Nah, kalau begitu ini akan segera Benda bagikan kertas berwarna. Nanti silakan ditempel, ya, sesuai ditempel di sini kalau sudah kalian tulis, ditempel di sini sesuai judulnya. Keyakinan kelasnya apa, ditulis, kemudian kelas impiannya apa. Nah, itu ya. Ini akan saya bagikan kertasnya. Tolong Mbak dibantu dibagikan. Ya. Ditempel sesuai yang itu ya. Silakan ditulis keyakinan kelasmu apa, kemudian kelas impian yang kamu gambarkan apa. Sudah selesai menulisnya? Oke, kalau sudah selesai coba Waudi dibaca yang keras apa keyakinan kelas dan apa kelas impianmu. Keyakinan kelas dari saya adalah anti bullying, lalu kelas impian dari saya adalah kelas dengan fasilitas lengkap. Oke, anti bullying dan kelas dengan fasilitas yang lengkap. Kemudian silakan duduk kembali. Coba Mbak Karisma. Ya. Keyakinan kelas saya adalah tidak mengobrol saat kegiatan belajar. Dan kelas impian saya adalah kelas yang mempunyai pojok baca atau literasi. Iya, kelas impiannya kelas yang memiliki pojok baca atau literasi. Kita sudah punya ya pojok bacanya, walaupun sederhana. Coba
bagus-bagus sekali ya untuk keyakinan kelas dan kelas impiannya. Nah, nanti semuanya ditempel. Yuk, setelah giliran nempel di depan sesuai dengan judul yang ada di sini, yaitu keyakinan kelas dan kelas impian. Semua kertas yang kalian tulis ditempel di sini. Yuk, kita mulai semuanya yuk. Tapi jangan bareng ya, satu-satu. Impian dari kita. 1. Saya ingin memiliki kelas dengan fasilitas lengkap. 2. Saya menginginkan kelas yang kompak, nyaman, dan terbentuknya solidaritas yang tinggi. 3. Hadir tepat waktu. 4. Menghargai diri sendiri dan orang lain. Lalu ke-5, memiliki pojok baca atau pojok literasi. Ke-6, fasilitas lengkap dan tidak ada bullying. Terima kasih, tepuk tangan. Kemudian perwakilan dari cowok, Mas Faiz, ya, untuk membacakan keyakinan kelas 10H. Keyakinan kelasnya apa? Di sini keyakinan kelas yang kami tampilkan ada beberapa. Pertama, keyakinan kelas menggunakan bahasa sopan dan menjaga keamanan. 2. Menghargai diri sendiri dan orang lain. 3. Penuh kekeluargaan dan tidak ada bullying. 4. Aktif dan semangat mengikuti pelajaran. 5. Kita mengobrol saat kegiatan pembelajaran. 6. Menggunakan HP guna-guna meminta dan menjaga kebersihan kelas. 7. Aktif dan semangat mengikuti pelajaran dan hadir tepat waktu. 8. Saling menghormati, peduli, tolong-menolong satu sama lain. 9. Bersama atau gotong royong bersama-sama dan menghargai sesama teman. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baudi Istana Filjana dari Ketua Kelas 10H. Refleksi terhadap keyakinan kelas yang kami buat adalah: yang pertama, kelas menjadi aman, tentram, nyaman, kondusif, dan saling menghormati sesama teman. Yang kedua, aktif dan semangat mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan handphone saat guru menghendaki. Yang keempat, tidak ada bullying. Yang kelima, kondisi kelas selalu bersih. Kami telah membuat keyakinan kelas dengan penuh kesadaran untuk menumbuhkan budaya disiplin demi terwujudnya nilai kebajikan universal. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Sehat semuanya? Aku pada pagi hari ini Benat pengen membuat kesepakatan kelas biar pembelajaran kita dari hari ini sampai ke depan itu dalam kondisi yang aman, nyaman ya. Sesuai dengan sekolah kita, sekolah merdeka. Pembelajarannya itu harus aman. Maka harus ada kesepakatan kelas. Nah, kesepakatannya apa saja? Coba kamu tulis di kertas yang sudah Bendan bagi tadi ya. Terus ditempel di sini. Yuk, maju. Maju di sini, ditempel yuk. Yuk. Ditempel kesepakatan kelasnya apa? Nanti Bendan dan kakak. Tidak ada PR. Hadir tepat waktu. Kemudian semua siswa harus tenang dan memperhatikan guru. Tidak tidur saat pelajaran. Ingatkan loh ya. Saat pelajaran berlangsung tidak boleh ada yang tidur ya. Oke. Tidak makan di saat pelajaran untuk menjaga kebersihan. Kemudian tidak ada PR. Wah, enak sekali ya, ini tidak ada PR ya? Iya. Ini ya? Oke. Kemudian kebebasan siswa bebas gaya belajar masing-masing. Berarti yang gayanya mendengarkan musik, pakai audio gitu ya? Iya. Yang
gambar dan sebagainya, gerak gitu. Oke. Nah, mungkin itu kesepakatan kita. Terus tidak boleh ada data terlambat, harus tepat waktu. Begitu ya? Oke, kesepakatan sudah kita buat bersama. Mudah-mudahan dapat kalian laksanakan, karena ini sudah kesempatan kelas, kita harus kompak untuk mematuhinya. Begitu ya, anak-anak ya? Terima kasih atas kerjasamanya untuk pembelajaran ke depan, dan kita bisa saling bekerja sama. Baik anak-anakku, untuk diskusinya sudah selesai belum diskusinya? Belum. Soalnya sudah dikerjakan semua. Sebagian ya? Ya Allah, anakku kok tidur ya. Sehat Bu Sasa. Alhamdulillah sehat. Tadi Pak Guru diskusi, lihat Mas Sasa tidur ya. Iya. Kira-kira apa yang terjadi Mas Sasa? Apa ada yang bisa membantu? Iya Bu, waktu diskusi tadi saya merasa sangat nyaman sekali. Apa tadi tidurnya kemauan ya? Maaf Bu, memang benar saya tidur kemarin. Saya melihat sepak bola Piala Dunia. Oh iya, ini masih dunia ya Mas Sasa ya. Oh begitu. Yaudah, tidak apa-apa Mas Sasa. Ibu hanya ingin tahu Mas Sasa itu biasanya kan aktif sekali dalam pembelajaran saat itu belajar di kelas. Ini kok malah tidur. Ya. Iya Bu. Kita kan sudah punya kesepakatan kelas yang harus kita pindahkan, kita laksanakan bersama, bahwa kita salah satu kesepakatan kelas kita pada saat pembelajaran tidak boleh tidur ya Mas Sasa ya. Lain kali boleh Mas Sasa nonton Piala Dunia sampai subuh, semalam tidur, tidak tidur, nonton Piala Dunia boleh, tapi pas libur hari Sabtu dan libur. Jadi Mas Sasa harus pandai-pandai membagi waktu. Itu ya Mas Sasa ya. Iya Bu. Maaf ya kalau ibu mengganggu waktu Mas Sasa. Tidak Bu. Insya Allah saya berjanji tidak akan tidur lagi untuk belakang. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, sama-sama, sukses selalu ya Mas ya. Ya, amin Bu. Belajar yang rajin biar jadi anak yang sukses. Perasaan saya setelah melakukan saran itu adalah sangat menyesal, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Indang karena tidak menghukum saya, tetapi mengingatkan saya atas kesalahan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Penti Marga Sulistiawati selaku Kepala SMA Negeri 1 Sragen. Yang saya hormati Bapak Ibu Bapak SMA Negeri 1 Sragen. Dan tak lupa yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan pagi hari ini mohon izin saya berdiri di depan, bukan berarti saya ingin menggurui Bapak Ibu semuanya, tetapi di sini kita bersama-sama untuk sharing dalam rangka untuk membahas tentang budaya positif di SMA Negeri 1 Sragen. Dan insya Allah nanti saya juga akan berbagi praktek baik tentang budaya positif yang sudah saya laksanakan di SMA Negeri 1 Sragen. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi,
ada pertanyaan tematik, nanti Bapak Ibu bisa menjawab setuju atau tidak setuju. Kalau setuju diberi alasan apa, kalau tidak setuju diberi alasan apa. Untuk pertanyaan tematik yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Monggo Bapak Ibu kira-kira yang ingin menjawab, monggo kami persilakan. Ya, Bu, monggo. Menurut saya setuju karena dengan memberi hukuman, misalnya ada anak yang terlambat, lalu diberi hukuman untuk menuliskan saya terlambat datang ke sekolah mungkin sebanyak 100 kali. Nah, dengan demikian itu bisa menimbulkan efek jerak untuk anak tersebut, lalu untuk di kemudian harinya dia bisa lebih disiplin lagi. Seperti itu. Terima kasih Bota. Pendapat Bota mengatakan bahwa Bota setuju dengan adanya hukuman. Misalkan Bota, kalau ada anak yang terlambat, suruh menulis kalimat saya terlambat datang ke sekolah 100 kali. Tujuannya apa Bota? Biar anak itu jeda. Istilah Jawanya kapok nih Bapak Ibu, untuk terlambat ke sekolah lagi, sehingga dia akan disiplin masuk sekolah dan tidak terlambat lagi karena dengan hukuman itu tadi. Kita tampung dulu nih Bapak Ibu ya. Yang kedua, pertanyaan tematik yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Monggo Bapak Ibu. Saya mencoba. Monggo Pak Diki. Saya setuju dengan pernyataan tersebut karena dengan diberi hukuman positif tetapi dapat diberikan pembelajaran bagi anak sehingga anak mau disiplin. Terima kasih Pak Diki. Pak Diki mengatakan bahwa dengan pemberian hukuman hal-hal yang positif dengan membaca atau membersihkan halaman sekolah itu sebagai pembelajaran anak untuk meningkatkan kedisiplinan. Kita tampung dulu ya Bapak Ibu ya. Kemudian pertanyaan tematik yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo Bapak Ibu. Sinten ingkang proyek saya. Monggo Bapak. Kalau menurut saya dengan anak diberikan penghargaan itu saya setuju sekali, karena dengan penghargaan maka anak-anak itu nanti akan dapat termotivasi untuk semakin giat belajarnya. Mereka punya untuk ada harapan bahwa nanti kalau saya giat belajar nanti saya dapat peringkat di kelas, sehingga nanti kita bisa mendapatkan penghargaan. Begitu Bu? Ya, terima kasih Bu Evi. Jadi dari pendapat Bu Evi mengatakan bahwa sangat setuju sekali dengan pemberian penghargaan, karena dengan pemberian penghargaan, misalkan anak itu diberi penghargaan berupa uang saku, biar semangat untuk belajar kalau mendapatkan ranking 1, 2, 3, sehingga anak itu akan termotivasi untuk untuk belajar lebih giat biar mendapatkan ranking 1, 2, dan 3 begitu. Ini kita tampung dulu dari paradigma dari Bapak Ibu guru tadi yang mengatakan bahwa pemberian hukuman dan penghargaan itu Bapak Ibu mengatakan bahwa itu perlu sekali. Setuju, itu akan meningkatkan disiplin anak. Nah, ini kita tampung dulu. Moga Bapak Ibu kita lanjut ke materi selanjutnya. Bahwa merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantoro itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini hubungannya bahwa untuk hukuman itu berarti guru itu cenderung untuk memerintah ke anak didiknya supaya tujuan guru itu tercapai. Tujuannya supaya anak disiplin tadi. Nah, dengan hukuman itu sebenarnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi pada anak-anak kita.
dan rasa tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Nah, korbannya itu mendapatkan keadilan dalam hal apa? Karena dia terlambat maka dia dapat hukuman. Nah itu. Kemudian murid atau anak kita yang mendapatkan hukuman itu akan tersakiti. Nah, kemudian perilakunya itu pasif. Jadi anak itu cenderung menerima hukuman itu, melaksanakan hukuman itu. Kemudian agresif bagi yang pelaku yang memberi hukuman. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid itu tidak takut. Jadi kalau ada anak kita yang bandel, yang cuek, acuh terhadap hukuman, sistem ini tidak akan berjalan dan tidak takut. Nah, berlaku hanya pada sebuah institusi. Nah, kita kan sekolah ya, kita punya aturan tata tertib selama ini. Nah, kalau ada anak yang terlambat, nah ada hukuman juga. Nah, ini contoh dari hukuman. Nah, ini akan menumbuhkan identitas yang gagal pada anak kita. Nah, peraturannya adalah ini, kamu harus patuh terhadap aturan, harus tertib pada aturan. Nah, akhirnya apa? Murid atau anak kita itu hanya akan membenci peraturan itu. Nah, ini jadi motivasi yang timbul dari murid kita karena adanya hukuman itu karena takut akan diberi sanksi atau hukuman sehingga dia terpaksa untuk belajar. Jadi motivasinya motivasi apa Bapak Ibu? Motivasi dari luar maupun dari dalam? Dari luar, motivasi ekstrinsik. Begitu pula dengan penghargaan. Dia melakukan ini sesuatu karena dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Maka motivasinya bukan dari motivasi diri sendiri, tapi motivasi dari luar, ekstrinsik. Begitu Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya bahwa hukuman atau penghargaan itu untuk Untuk teori dari Teori dari teori kontrol itu tidak sesuai. Apa yang dikatakan Hajar tadi ya, bahwa orang dewasa itu cenderung selalu memerintah. Nah, jadi kita tidak harus memerintah. Nah, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, sehingga itu timbul motivasi intrinsik untuk mengatur dirinya sendiri. Nah, begitu. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini nanti topik dari budaya positif nanti akan saya jelaskan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, tentang restitusi yang membahas tentang 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi membahas tentang segitiga restitusi. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan semakin memahami bagaimana perbedaan antara hukuman, penghargaan, kemudian konsekuensi, kemudian budaya disiplin positif itu bagaimana. Nah, kita bahas untuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dalam rangka untuk merubah paradigma Bapak Ibu, nah saya contohkan di sini ada kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. A itu Anda dan B itu teman Anda. Nah, sobela secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi secari kertas yang ditulis ini, sesuatu yang berharga itu dibuat dikepal.
digenggam sebuah kepala. Teman Anda yang B tadi akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, merayu, menyuap, bahkan menghardik dan mengancam atau apa sajalah agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pasti di sini ada dua kemungkinan ya Bapak Ibu ya. Kemungkinan yang pertama ya, kertas yang ada tulisan sesuatu yang berharga yang panjenengan genggam tadi. Nah, karena dirayu, dibujuk oleh teman panjenengan tipe apa? Seorang yang tidak enakan sama teman. Akhirnya genggaman itu dibuka. Atau dirayu tidak empan, dibujuk tidak empan. Terus akhirnya teman B tadi apa? Mengancam, menghardik, mengancam, lebih keras lagi. Sehingga Bapak Ibu takut. Nah, akhirnya genggaman itu dibuka. Nah, ini adalah berarti apa? Bapak Ibu itu apa? Bisa dikontrol oleh orang lain. Teman panjenengan yang B tadi mengontrol Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tipe apa? Orang yang bisa dikontrol oleh orang lain. Alternatif yang kedua, ya. Alternatif yang kedua, Bapak Ibu biar bagaimanapun, walaupun teman Bapak Ibu itu membujuk, merayu, menyuap, bahkan menghardik atau mengancam sekalipun, membunuh sekalipun, tetap tidak mau membuka genggaman tangannya. Karena Bapak Ibu punya prinsip yang kuat. Nah, berarti Bapak Ibu ini adalah tipe orang yang tidak mau dikontrol oleh orang lain. Punya prinsip bahwa yang bisa mengontrol diri saya itu adalah diri saya sendiri, bukan orang lain. Itu tipe yang D. Nah, itu kemungkinan ada dua kemungkinan itu ya Bapak Ibu ya. Sehingga dari sini itu nanti terjadi perubahan paradigma. Perubahan paradigma. Nah, perubahannya bagaimana Bapak Ibu? Nah, ini adalah perubahan paradigma dari stimulus respon, ke teori kontrol. Teori kontrol. Nah, yang tujuan yang kita harapkan itu yang mana Bapak Ibu? Kalau tadi genggaman Bapak Ibu dibuka karena apa? Bapak Ibu apa? Tipe orang yang apa? Mudah dikontrol orang lain. Berarti ini termasuk yang mana Bapak Ibu? Stimulus respon atau teori kontrol? Masa yang mana? Stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Kalau pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, dibujuk gagal, dipaksa, diancam dan sebagainya. Kemudian model berpikirnya itu menang atau kalah gitu. Jadi ya antara tetap menggenggam atau dibuka genggamannya. Nah, ini adalah stimulus respon. Nah, ini apa? Aksi nyatanya itu seperti yang mungkin yang sudah pernah kita lakukan di sekolah kita, memberi hukuman, ya. Nah, itu paradigma yang lama ini harus kita rubah. Jadi paradigma stimulus respon ini harus kita rubah menjadi teori apa? Kontrol atau teori pilihan. Bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, tinggal kita kok sebagai guru itu membimbing, mendampingi. Kenapa kok bisa seperti itu? Pemecahan masalahnya gimana? Itu. Nah, kemudian teori kontrol itu berprinsip hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, di sini dibutuhkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru tadi dengan pemecahan masalah, dengan pendampingan pemecahan masalah dan sebagainya. Nah, model berpikirnya itu semuanya sama-sama menang, ya. Tidak ada yang dirugikan. Nah, itu. Nah ini kita wajib tahu
bahwa kita harus mengadakan perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori apa? Kontrol. Sampai jelas Bapak Ibu? Kita lanjut ya. Kemudian selanjutnya nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Nah, ini guru mengontrol murid. Berarti ini ilusi ya, Bapak Ibu ya. Tidak benar, ilusi, angan-angan. Kalau guru mengontrol murid itu berarti pada stimulus respon tadi, ya, yang harus kita rubah. Pada teori kontrol itu ilusi bahwa guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tapi seperti hukuman tadi, ya, dapat menguatkan karakter anak menjadi disiplin, itu di teori kontrol itu hanya ilusi. Ya. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini tidak boleh. Orang dewasa itu maksudnya guru. Guru memiliki hak untuk memaksa murid. Tidak boleh. Pada teori kontrol tidak boleh. Itu hanya ilusi. Nah, kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif. Nah, ini melibatkan teori kontrol atau teori pilihan. Ya, di mana di dalam teori kontrol tadi sudah saya jelaskan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, contohnya seperti disiplin tadi, ya. Karena makna disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, jadi disiplin itu bukan berarti menghukum, ya. Dia disiplin itu salah selama ini, ya. Paradigma kita salah, harus diubah bahwa disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Nah, ini nanti akan apa? Menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi dibutuhkan motivasi intrinsik. Dalam rangka untuk apa? Untuk menghargai diri sendiri, sehingga terbentuk nilai-nilai kebajikan universal. Nah, aksi nyata kita apa? Nah, dibentuk keyakinan kelas, ya. Dibentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu adalah berupa peraturan-peraturan yang kita harapkan di kelas. Nah, nanti kita buat kesepakatan kelas. Nah, akhirnya apa? Anak itu apa? Membuat apa yang sudah kita bahas bersama sebagai kesepakatan kelas itu menjadi keyakinan apa? Kelas. Nah, sehingga dalam diri anak itu ada apa? Ada unsur untuk menghargai diri sendiri, terbentuk nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini. Nah, beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu dilihat dari apa? Nah, dilihat dari posisi kontrol. Nah, itu guru itu di situ posisinya sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Nah, anak itu akan apa? Akan taat, akan patuh. Itu hanya dalam rangka untuk menghindari hukuman dari guru. Nah, ini tadi sudah dikatakan termasuk motivasi apa? Ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan tadi, untuk mendapatkan penghargaan. Nah, ini posisi kontrolnya itu guru sebagai teman dan pemantau. Nanti kita jelaskan pada materi selanjutnya. Nah, ini juga termasuk motivasi ekstrinsik, motivasi dari apa? Luar. Nah, ini. Kemudian untuk realitas atau kebutuhan kita berbeda. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Karena kebutuhan, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Nah, ini nanti apa? Ini nanti sangat berhubungan erat dengan apa? Posisi kontrol guru sebagai manajer dalam menerapkan segitiga restitusi. Nah, ini tadi dalam membahas apa? Misalkan ada anak yang melanggar, nah itu tidak langsung dihukum. Nah,
tapi kita menerapkan segitiga restitusi dengan mengambil langkah-langkah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan ini. Ini kemudian menanyakan keyakinan yang sudah kita yakini, kesepakatan bersama. Nanti untuk apa? Realisasinya kita bahas di belakang tentang segitiga restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Geiser pada teori kontrol. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi tersebut akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dan untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini implementasi dari sekolah pembelajaran. Ya, itu harus menerapkan profil pelajar Pancasila. Itu dalam rangka untuk apa? Untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan. Ada 6 elemen di Bapak Ibu ya. Cinta, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Kemudian materi yang kedua itu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada dua di Bapak Ibu ya. Motivasi eksternal dan motivasi apa? Internal. Dan tujuan dari disiplin positif itu adalah untuk membentuk karakter anak memiliki motivasi internal biar dia bisa menghargai diri sendiri. Nah, dengan apa? Dengan pertanyaan pematik, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dengan kualitas diri sendiri. Nah, itu jadi tidak pengen mendapatkan imbalan atau tidak takut karena hukuman. Beda dengan motivasi eksternal. Kalau motivasi eksternal itu apa? Dalam rangka untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Ya, apa yang akan terjadi bila saya sering terlambat sekolah? Pasti saya akan dihukum oleh tim PDS, misalkan begitu. Maka dia berusaha untuk apa? Untuk masuk tepat waktu biar apa? Biar tidak mendapatkan hukuman, untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, motivasi eksternal yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi. Sebab kita itu sering memberikan penghargaan ya berupa uang ya pada anak-anak yang mendapatkan ranking paralel 1, 2, 3 misalkan. Nah, seperti itu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, saya pengen mendapatkan hadiah uang biar apa? Biar saya mendapatkan hadiah uang, saya harus belajar yang giat biar apa? Biar dapat ranking 1, 2, 3. Imbalannya uang itu tadi. Nah, itu termasuk motivasi apa? Eksternal. Nah, ini. Kemudian selanjutnya, tadi bicara tentang penghargaan, Bapak Ibu. Bicara tentang penghargaan, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan, Bapak Ibu. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alifon itu adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada rasa ketergantungan yang tinggi. Penghargaan itu sebenarnya menghukum anak. Ya. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan itu akan merusak hubungan, kemudian penghargaan itu menurunkan kualitas, penghargaan itu mematikan kreativitas,
Kemudian penghargaan itu mengurangi motivasi apa? Intrinsik, cenderung ke nafsu. Nah itu. Nah, kemudian selanjutnya bentuk-bentuk program kebajikan ini dalam aksi nyata apresiasinya dalam memberikan apresiasi pengakuan bahwa anak kita itu anak yang hebat, anak yang pintar, menjawab pertanyaan ini bisa, itu bisa. Itu wajib kita beri pengakuan, Bapak Ibu. Kita beri apresiasi. Nah, secara baik secara khusus kepada semua murid secara bergantian, dan proses pengakuan itu juga secara konsisten terus menerus, tidak hanya sekali dua kali selesai, konsisten ya Bapak Ibu pada proses pembelajaran, kemudian fokusnya itu pada proses. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, misalkan di kelas itu ada siswa baru. Nah, anak itu, misalkan Andri, itu siswa barunya Nelly. Nah, Andri pada saat itu menolong Nelly, murid baru di kelas kita. Murid baru itu kan belum tahu apa-apa, ya. Mungkin tempat duduk yang kosong di mana diarahkan oleh Andri tadi, ya. Kemudian mata pelajaran hari ini apa? Selalu dibimbing oleh Andri tadi, ditolong oleh Andri. Nah, maka Bapak Ibu guru kalau mengetahui ini, ya, maka wajib apa? Memberi apresiasi. Kemarin saya perhatikan Mas Andri menolong murid baru ya di kelas kita. Nah, itu adalah nilai kebajikannya apa? Rasa empati, ya, rasa empati yang besar sekali pada diri Andri. Kemudian yang kedua, misalkan pada saat diskusi kelompok, nah, ada anak yang sering membantu teman-teman ya di tugas kelompoknya, leader sering membantu menyelesaikan tugas-tugas kelompok dalam diskusi kelompok itu. Maka saat Bapak Ibu mengetahui seperti itu, Bapak Ibu langsung memberi apresiasi. Saya menghargai tentang kepedulian. Jadi nilai kebajikannya adalah kepedulian yang tinggi. Kemudian pada saat Bapak Ibu tahu bahwa anak kita itu ada yang memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini Bapak Ibu wajib memberikan apresiasi pada anak tersebut. Terima kasih Nak, kalian sudah sangat peduli dan tanggung jawab sekali. Nah, seperti itu. Ini adalah bentuk-bentuk apresiasi kebajikan. Nah, ini Bapak Ibu, nah, intranya ada tugas ini. Bu Nurul minta tolong untuk dibagikan kertas ini. Nanti biar dijawab Bapak Ibu sesuai nomornya. Ini kita diskusi bersama ya Bapak Ibu. Nah, ini tindakan guru dan Bapak Ibu cukup menjawab itu termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi. Termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi. Di kertas yang Bapak Ibu sudah dikasih itu cukup dijawab satu apa? Hukuman atau konsekuensi. Dua apa? Sampai 7 ya Bapak Ibu ya. Saya beri waktu 2 menit. Yang pertama, soal yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi 100 kali karena terlambat ke sekolah. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. 4, mengganti kertas tugas teman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nomor 4, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis.
karena tersenggol pada saat belajar. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. 6. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini juga sering saya selaku tim PDS itu sering melakukan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sebenarnya juga tidak boleh ini ya. Nah, ini. Kemudian 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk peserta didik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran ya. Pelajaran PJOK. Nah, mungkin sudah ada kesepakatan dari guru dan kelas tersebut sebelumnya. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Sampai Bapak Ibu? Ditukar ke sampingnya. Tolong ditukar ke sampingnya. Monggo kita koreksi bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Yang pertama. Nah, termasuk apa Bapak Ibu yang pertama? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan langsung lari itu aja hukuman. Langsung suruh push up karena tidak pakai masker, hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret karena dia salah mencoret-coret, konsekuensinya apa? Mengganti. Berarti konsekuensinya Bapak Ibu ya. Membersihkan tumpukan air karena dia menumpahkan air menyinggol tadi, maka konsekuensinya harus dibersihkan. Begitu. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu. Ini langsung dihukum untuk cekeran. Begitu. Kemudian yang terakhir, guru PJOK tahu bahwa anak tersebut terlambat 10 menit, mungkin sebelumnya sudah ada apa? Kesepakatan bersama, telat nih. Sehingga itu termasuk apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Betul semuanya Bapak Ibu ya? Luar biasa, tepuk tangan. Nah, ini berarti Bapak Ibu kan sudah paham perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Sudah paham ya Bapak Ibu perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ya, nah ini hukuman, tapi ini mungkin tidak menyakitkan bagi anak karena dia sadar sudah ada kesepakatan sebelumnya. Nah ini kenapa tidak terus menyakitkan? Karena anak sadar sudah ada kesepakatan sebelumnya. Nah itu. Terus kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, cuma tidak nyaman aja karena kesalahannya, karena dia tidak patuh, tidak tertib atas kesepakatan bersama. Nah, tidak nyamannya dalam jangka waktu yang pendek. Akhirnya dia juga menyadari, oh memang kesepakatannya begitu. Nah, kemudian yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Anak membenci kedisiplinan. Nah, karena sering dihukum tadi, jengkel. Nah, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu berupa paksaan, ya, berupa paksaan tadi. Kemudian kalau konsekuensi itu ada stimulus, ada action, tanggapan. Karena dia menumpahkan, maka kalau actionnya dia membersihkan, seperti itu. Kemudian kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk. Ya. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out untuk sementara saja. Tapi selanjutnya anak akan menyadari. Begitu Bapak Ibu, itu perbedaan. Nah sekarang kita masuk ke restitusi.
restitusi. Nah, restitusi itu apa Bapak Ibu? Itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan untuk mencapai tujuan murid dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lebih jelasnya bagaimana itu restitusi. Nah, ini kita bandingkan dengan hukuman dan konsekuensi. Ya, ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau hukuman itu membentuk identitas yang gagal bagi anak. Nah, karena sifatnya negatif semua, ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah kita bahas. Nah, untuk identitas sukses ya, yang menimbulkan disiplin pada anak, ya, pada diri anak. Nah, itu adalah konsekuensi dan restitusi. Tapi antara konsekuensi dan restitusi itu sebenarnya positif. Yang mana Bapak Ibu? Antara konsekuensi dan restitusi itu bagi anak positif yang mana sifatnya? Restitusi. Karena di restitusi ini itu apa? Nah, anak itu mendapatkan penguatan, pembentukan karakter, kemudian masalah itu terpecahkan, sehingga anak itu belajar untuk bertanggung jawab. Pemecahan masalah itu dalam jangka waktu yang panjang. Nah, dengan pertanyaan apa yang kamu yakini? Kenapa kamu apa? Misalkan kenapa pada saat pelajaran saya kamu tidur nak? Ada yang bisa ibu bantu. Nah, ini adalah apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, terus nanti akan saya jelaskan bagaimana tahapan-tahapan juga restitusi dalam memecahkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Nah, ini kita arahnya ke restitusi ini yang sifatnya positif. Kalau tidak bisa ya minimal konsekuensi lah. Nah, sementara ini di sekolah kita itu baru konsekuensi. Jadi tata tertib yang kita buat oleh tim PDS itu kita ganti dengan keyakinan sekolah. Di mana dalam keyakinan sekolah itu kemarin anak-anak kelas 10, 11, 12 kita kumpulkan, kita buat apa? Tata tertib itu kita rubah menjadi keyakinan sekolah, ya. Terus di situ ada tidak pembobotan, pensekoran tidak, tetapi diganti dengan apa? Dengan konsekuensi. Begitu. Itu dengan kesepakatan bersama. Sehingga anak itu tahu, kalau saya melanggar ini konsekuensinya ini, anak-anak kita sekarang sudah tahu. Nah ini kita sudah meninggalkan yang identitas gagal hukuman itu tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah tidak ada tata tertib atau peraturan atau tata tertib, tapi berubah menjadi keyakinan sekolah. Selanjutnya, nah ciri restitusi itu apa? Tadi sudah saya jelaskan di tabel itu tadi sebenarnya. Nah ini ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Kalau paksaan hukuman tadi tidak boleh. Ini berupa penawaran. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Pasti dia punya alasan kok dia melakukan seperti itu. Itu pasti dia punya alasan. Itu namanya kebutuhan dasar. Nah, restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi dalam rangka untuk membentuk karakter tadi. Jadi kalau hukuman itu bukan untuk membentuk karakter, tapi itu tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi, pemecah masalah tadi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah ini wajib kita laksanakan bersama Bapak Ibu di kelas. Bapak Ibu yang Bapak Ibu ajar itu harus sebelum pembelajaran itu berlangsung dibuat, awal pembelajaran itu dibuat keyakinan kelas.
Keyakinan kelas itu dari apa? Dari peraturan-peraturan yang kita sepakati bersama dalam kesepakatan kelas, kita buat dalam suatu keyakinan kelas yang harus kita patuhi bersama agar pembelajaran itu berjalan dengan aman, nyaman, kondusif, berjalan. Nah ini sebagai contoh, mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Seperti kita punya peraturan ya Bapak Ibu menggunakan seragam dan atribut sekolah saat KBM. Memiliki peraturan murid harus menggunakan sepatu hitam saat ke sekolah. Memiliki peraturan murid harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pembelajaran. Nah, mengapa ini kok tidak peraturan tata tertib, tapi kok harus keyakinan kelas? Nah itu karena untuk mendukung apa? Motivasi apa? Intrinsik. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah ini alasan kenapa tidak peraturan, mengapa harus keyakinan kelas. Nah ini adalah untuk mendukung motivasi intrinsik pada diri anak agar kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Itu alasannya. Nah ini dari peraturan kelas, ini dibuat keyakinan kelas, disepakati bersama guru dan siswa di kelas, dan dibuat keyakinan kelas untuk membentuk lingkungan positif, lalu terbentuk budaya positif. Monggo Bapak Ibu nanti kita terapkan aksi nyata Bapak Ibu di kelas. Kemudian yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini bersama teori tabel T dan Y, ya. Tabel T itu yang ini Bapak Ibu. Nah, tabel T itu yang kanan, yang untuk tabel itu misalkan datang tepat waktu, itu yang tampak seperti ini. Nah, yang tidak tampak sering hadir terlambat. Yang tampak itu datang tepat waktu. Nah, ini nilai kebajikannya apa? Hormat, ya. Menyapa teman dan guru setiap hari. Itu nilai kebajikannya hormat. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih dan seterusnya. Itu bentuk nilai kebajikannya adalah hormat. Kemudian bekerja, ya, tekun bekerja dan menyimak guru. Itu yang tampak. Yang tidak tampak ya lawannya. Menyerahkan tugas tepat waktu, itu yang tampak. Kemudian yang apa? Yang tabel Y itu yang itu terlihat. Nah, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, itu kan terlihat nih Bapak Ibu. Mendengar dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Yang terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Permisi, tolong ya, boleh saya pinjam, itu terdengar. Berperilaku, tersenyum, ramah, memberi salam hormat, berjabat tangan, ya, memberikan ruang kerja, postur tubuh yang tenang. Nah ini, ya. Nah, untuk kegiatan yang kedua, Bapak Ibu. Ini ada peraturan, ada keyakinan kelas. Tadi keyakinan kelas itu dibuat dari peraturan-peraturan Ibu ya. Ini Bapak Ibu ya. Dari peraturan, misalkan di kelas itu ada selalu kembalikan buku ke tempatnya, di perpustakaan ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelas dibuat tempatnya di mana Bapak Ibu? Nah, seperti ini. Ya. Nah, tanggung jawab. Mengambil buku harus tanggung jawab. Mengembalikan. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, lebih apa? Lebih santun, ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini keyakinan kelasnya menghormati orang lain karena kalau terlambat kan apa? Mengganggu orang lain. Berkomitmen untuk hadir tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Nah ini keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah hubungannya dengan kesehatan.
bergantian atau menunggu giliran antri, berarti menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian gunakan masker, hubungannya dengan kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, hubungannya dengan keselamatan, keamanan. Nah begitu Bapak Ibu. Kemudian topik yang selanjutnya adalah kemudian dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kemudian dasar manusia itu ada berapa Bapak Ibu? Ada bertahan hidup, kasih sayang, bisa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah itu termasuk kebutuhan dasar. Terus 5 posisi kontrol kita, ya sebagai guru, Bapak Ibu, kita itu berada di tempat yang mana? Itu Bapak Ibu yang tahu. Nah kita nanti bertanya pada diri kita sendiri, posisi kontrol sebagai guru itu kita berada di mana? Apakah kita berada di pembuku? Atau kita berada di pembuat rasa bersalah? Atau kita berada posisi sebagai teman? Ya? Apa kita berada sebagai posisi sebagai pemantau? Atau kita berada sebagai manajer? Nah kalau penghukum ya dikit-dikit dihukum itu tadi, mengancam anak dengan kalimat-kalimat seperti itu ya. Membuat rasa bersalah misalkan lebih halus sebenarnya daripada menghukum. Seharusnya itu kecewa sebenarnya. Nah, membuat anak itu rasa bersalah dengan kalimat seperti itu. Nah itu. Kemudian next sebagai teman lebih halus lagi. Ayolah lakukan demi ibu. Kamu harus mematuhi peraturan demi ibu. Gitu kan. Ayo kamu belajar dengan rajin biar kamu paham mata pelajaran biologi demi Bu Endang. Itu sebagai teman. Nah, sebagai teman. Kalau pemantau misalkan, nah ini pemantau itu misalkan apa peraturannya. Nah, guru itu misalkan pada saat pembelajaran di kelas, ya, guru selalu memberikan apresiasi anak yang bisa menjawab selalu dikasih bintang. Kalau menjawab sempurna bintang 5. Nah, begitu. Nah, seperti itu adalah pemantau. Nah, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Ini sebagai pemantau. Jadi guru itu berbuat menghitung dan mengukur. Nah, itu ya. Nah, itu. Kemudian, nah ini yang kita harapkan, kita gambarkan di sekolah penggerak yang mungkin dengan kurikulum merdeka itu adalah apa? Kita di posisi manajer Bapak Ibu. Posisi manajer ini yang diharapkan oleh pemerintah ya. Kita berada di posisi manajer ya, menghargai diri sendiri. Nah, dalam posisi manajer ini, guru selalu menerapkan segitiga restitusi. Jadi kalau anak melanggar, membuat masalah, itu anak kita panggil sendiri berdua, tidak di kelas banyak orang, langsung kita tanyain di situ nggak boleh. Harus berdua, kita ajukan pertanyaan-pertanyaan, apa masalahnya, alasannya apa, terus pemecahan masalahnya gimana, kenapa kamu melakukan seperti itu, kebutuhan dasarnya dianalisa, kemudian masalahnya, pemecahan masalahnya gimana. Nah ini adalah posisi guru sebagai manajer Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita berusaha untuk menempatkan posisi kita sebagai guru sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Kemudian nah ini pertanyaan-pertanyaan ini. Nah Bapak ini ada tes lagi Bapak Ibu. Setelah saya jelaskan, Bapak Ibu jawab. Itu sebagai posisi Bapak Ibu di mana dengan pertanyaan-pertanyaan Betty dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya tulis di depan ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol sebagai apa ini Bapak Ibu? Nomor 1. Saya kecewa sekali dengan kamu. Marah ya Bapak Ibu ya. Nah, posisi kontrol sebagai apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu, bapak. Posisi kontrolnya sebagai apa? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Tadi, ya. Sebagai apa tadi posisinya? Dengan mengukur, menghitung jumlah. Itu sebagai apa? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kalau kamu melanggar peraturan hari ini, terus penyelesaian masalahnya gimana nak?
Ini posisi kontrolnya sebagai apa? Kamu itu selalu yang paling terakhir. Kamu itu selalu yang paling terakhir. Posisi kontrolnya dalam posisi apa? Sudah selesai bukan Ibu? Itu kan pada sampingnya dia Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu betul semuanya menjawabnya karena Bapak Ibu luar biasa. Ya. Langsung kita bahas bersama. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali. Berarti membuat orang merasa tak bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu berarti kan menunjuk ya, menunjuk. Berarti penghubung. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Berarti sebagai apa? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, mengukur ya, mengukur jumlah, pemantau. Tapi kan kamu bisa menyelesaikan masalah ini lah. Diberi solusi pemecahan masalahnya. Berarti sebagai apa? Manajer. Kamu itu selalu yang paling akhir. Mengerjakan tugas misalkan, ya Pak Diki ya. Nah, kamu itu selalu yang paling akhir. Penghukum. Betul semuanya Bapak Ibu J? Luar biasa, tepuk tangan. Bapak Ibu. Lanjut. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita melakukan segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi itu tahapannya ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, tujuannya apa? Untuk membuat anak itu merasa anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah itu. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak apa-apa nak, kamu melakukan itu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ibu sering menjumpai temanmu juga begitu. Jadi dikuatkan, distabilkan identitasnya. Nah itu. Terus selanjutnya yaitu validasi kebutuhan. Tadi pasti kamu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Kenapa kamu tidur saat bidang masih pelajaran? Alasanmu apa? Tadi malam nggak tidur, nonton Piala Dunia, misalkan. Dan itu adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Ini termasuk kebutuhan, validasi kebutuhan. Dan ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa tanya dengan pelajari. Nanti kita share PPT-nya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, yaitu dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, kemarin kan kita sudah punya keyakinan kelas bahwa pada saat pelajaran tidak boleh menentuk. Nah, itu kan keyakinan. Hubungan dengan keyakinan yang sudah kita kesepakati. Kemudian kita cari solusinya, pemecahan masalahnya, kemudian anak menjadi mengerti atas kesalahannya dengan kesadaran sendiri. Nah, begitu. Nah, nih sebagai refleksi Bapak Ibu, sebagai penutup refleksi kita laksanakan refleksi ya Bapak Ibu dari apa yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Nah, sebelum nanti saya tayangkan aksi nyata saya di dalam kelas tentang pembentukan keyakinan kelas, kemudian tentang segitiga restitusi, kita laksanakan refleksi sebentar. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya, yang saya dapatkan? Tadi dari apa? Stimulus apa? Respon yang kita sering mengontrol orang lain, kita ubah paradigma menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi teori apa? Teori kontrol. Ya. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi apa? Intrinsik. Monggo Bu Nurul, makna disiplin itu apa? Makna disiplin, Ya. menurut saya bahwa disiplin itu pada dasarnya merupakan suatu aturan di mana nanti bisa mengarahkan ke
seluruh stakeholder yang ada di SMA Negeri 1 Sragen. Seperti itu Bu Indah. Ya, Terima kasih. jadi disiplin itu berarti adalah disiplin itu adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan kuliah, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, kita sepakati bersama. Terus sekali seperti kata Bu Guru tadi ya. Kemudian motivasi intrinsik itu motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri untuk apa? Untuk menghargai diri sendiri. Tuh ya. Sehingga itu sifatnya adalah jangka panjang, tidak akan hilang, karena dari kesadaran diri sendiri.